Setiap hari 175 kedai kopi di Surabaya menyeduh ribuan cangkir kopi. Tapi tahukah kamu kemana perginya ampas kopi itu diseduh? Satu kedai kopi menghasilkan hingga 1.800 kilogram ampas kopi per minggu. Hampir semuanya berakhir di tempat sampah sebagai limbah biasa tanpa diolah dan tanpa nilai. Di sisi lain, UMKM kuliner masih bergantung pada LPG dan arang untuk berproduksi. Biaya energi terus naik, emisi karbon terus meningkat. Dua masalah besar yang sebenarnya bisa saling menjawab. Kami hadirkan Coffee Nexus, platform digital berbasis web yang mengintegrasi pengolahan limbah ampas kopi menjadi ekosistem energi berkelanjutan berbasis prinsip circular economy. Coffee Nexus menghubungkan tiga pelaku utama dalam satu alur sirkular. Yang pertama yaitu kedai kopi sebagai mencatat dan menyetorkan ampas kopi melalui platform. Yang kedua, pengolah briket yang menerima data, menjemput, dan mengolah limbah menjadi energi padat. Yang ketiga, UMKM kuliner yang mendapatkan biobriquettes sebagai pengganti LPG dan arang yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Platform kami dilengkapi dengan pencatatan data limbah real time, pemetaan lokasi sumber, dan tujuan distribusi, sistem pencocokan supply demand otomatis serta dashboard dampak lingkungan yang transparan dan terukur. Dengan Coffee Lexus, setiap kilogram ampas kopi yang sebelumnya menjadi limbah kini berubah menjadi energi. Dampak nyata pengurangan limbah organik, penurunan emisi karbon, dan efisiensi biaya energi UMKM hingga lebih hemat dibandingkan bahan bakar konvensional. Oke, dari target utama kami adalah kedai kopi, pelaku UMKM kuliner, dan mitra pengolah limbah di Surabaya dengan pilot project awal yang dirancang untuk diuji langsung di lapangan. Sistem ini bersifat scalable, dapat dikembangkan ke kota-kota lain dan jenis limbah organik lainnya. Coffee Nexus bukan sekedar aplikasi, ini adalah jembatan antara limbah dan energi, antara masalah dan solusi, antara hari ini dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, mungkin tadi sudah berkenalan di awal video. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan dari teman saya tadi. Di sini saya akan mendemonstrasikan produk yang kami buat, yaitu sebuah platform website, di mana di sini saya bisa menyebutnya ada 3 pelaku utama. Jadi yang pertama ada saya menyebutnya si kedai. Jadi si kedai ini dia sebagai pemasok limbah. Kemudian ada si pengolah. Nah, si pengolah ini dia akan mengolah limbah dari si kedai menjadi sebuah produk jadi, yaitu briket, kemudian menjualnya. Kemudian yang ketiga ada si UMKM. Nah, si UMKM ini dia itu hanya membeli produk jadi dari yang dijual oleh si pengolah tadi. Jadi mungkin seperti yang dijelaskan dari teman saya tadi. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan produk kami, mulai dari alurnya, cara kerjanya gimana, dari membuat akun dan lain-lain, ada fitur-fitur apa saja di produk kami. Kemudian saya akan menjelaskannya sampai selesai. Mungkin saya akan memulainya ke penjelasan alurnya dulu, gambar alurnya. Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasan alurnya atau ke demonstrasinya. Jadi di sini mungkin nanti ada beberapa penjelasan yang sempat belum dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya mengenai latar belakang kenapa produk ini dibuat dan lain-lain. Oke, mungkin kita ke alurnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah alur dari website yang kami buat. Yang pertama yaitu ketika kita buka websitenya itu ada buka website Coffee Nexus.
lalu ada landing page. Nah, di landing page ini itu ada dua opsi. Yang pertama adalah daftar akun atau yang kedua itu login akun. Nah, daftar akun sendiri itu ke sini, nanti ada halaman pendaftaran, lalu setelah itu di halaman pendaftaran itu kita harus isi data dan verifikasi email. Nah, salah satunya di dalam isi data itu ada role yang mau kita isi gitu. Semisal ada kedai, ada pengolah, atau ada UMKM. Kemudian yang di login akun itu adalah akun yang sudah kita daftarkan di pendaftaran tadi. Jadi kalau sudah daftar akun sebelumnya itu tinggal ke login akun, langsung masuk sesuai dengan apa yang telah kita isi di daftar akun sebelumnya. Semisal di sini saya mengisi role sebagai kedai atau pemasok limbah, itu ketika saya login akun itu langsung ke halaman dashboard role, itu dashboard ke kedai, karena sebelumnya saya mengisi ketika daftar akun itu saya mengisi role sebagai kedai atau pemasok limbah. Jadi ketika saya login itu langsung ke sini, langsung ke kedai pemasok limbah, langsung ke dashboardnya si kedai ini. Nah, eh, mungkin saya langsung lanjutkan ke penjelasannya. Jadi si kedai ini atau pemasok ampas kopi masuk limbah itu di situ dia ada input limbah sama daftar status hubungi penjual. Nah, mungkin bisa saya jelaskan di sini terlebih dahulu. Jadi nanti saya sistem jual belinya dari kedai ke pengolah, pengolah ke kedai, pengolah ke UMKM atau UMKM pengolah ke pengolah. Itu saya via WhatsApp. Jadi untuk mengurangi rasa, mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya ya kalau semisal payment itu langsung payment dulu tapi barangnya itu belum terkonfirmasi. Jadi saya menggunakan via WhatsApp. Jadi ketika eh, si pengolah menerima, jadi si kedai ini ngajuin limbah ke si pengolah. Nah, nanti pengolah itu akan bisa konfirmasi lalu bisa menghubungi nomor si kedai. Jadi nanti daftar akun juga ada isi data, itu ada nomor HP atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Jadi nanti misal si pengolah jadi membeli ampas atau limbah kopi yang diajukan si kedai, nanti mereka berdua bisa lanjut komunikasi via WhatsApp mengenai pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Begitu juga UMKM ke pengolah dan lain sebagainya. Terus saya lanjut ke pengolah, pengolah limbah. Jadi pengolah ini eh, tugasnya dia adalah mengelola limbah yang diajukan si kedai mengenai menjadi produk jadi gitu. Jadi nanti jadi produk jadi dari limbah ampas kopi menjadi produk jadi yaitu briket. Kemudian di sini dia ada terima pesan dari limbah tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada update dan posting produk stok bio briket. Nah, di sini update dan posting produk itu produk briket yang telah dibuat oleh si pengolah ini. Jadi nanti dia bisa update dan posting produk lalu akan masuk ke si UMKM. Jadi ketika UMKM di dashboardnya itu ada produk-produk yang telah diposting oleh si pengolah. Nah, si UMKM tinggal mencari produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan si UMKM ini. Nah, proses pemesanannya juga sama via WhatsApp untuk menjaga kepercayaan. Terlebih lagi, kenapa saya juga menggunakan via WhatsApp ini? Mungkin kami membuat website ini mungkin untuk beberapa UMKM atau bisa dibilang orang-orang yang masih awal dalam proses dalam berbisnis gitu. Jadi mereka masih belum mempunyai eh, bisa dikatakan belum mempunyai channel yang luas. Jadi mereka mengandalkan dari sini. Mereka tahu, oh ini ada si pengolah pengolah limbah, dia menjual briket dengan harga gini segini segini segini. Nah, UMKM misal dia minat, dia bisa beli namun via WhatsApp untuk menjaga kepercayaan. Jadi
kan terlebih lagi ini adalah produk yang masih berkembang ya, jadi tidak bisa langsung instan dan bagus, mungkin ada banyak kurangnya nanti di dalam. Jadi mungkin itu saja dari alurnya. Mungkin nanti bisa saya lanjut dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga mungkin baru bisa terjawab saat saya menjelaskan mengenai produk yang saya buat nantinya. Oke, kita lanjut. Tadi baru alur, sekarang kita yang pertama itu kita buka dulu SAMPP. Nah, setelah itu ini kita start basis sama, kita tunggu dulu, sama MySQL ini. Nah, setelah kita start, kita buka browser. Kita buka browser. Nah, di sini kita tinggal klik aja localhost php myadmin. Nah, di sini keluar localhostnya. Nah, ini database yang telah saya buat ada di sini, yaitu ini copy green. Ini maaf nggak kelihatan ya. Sebentar. Oke, mungkin di sini langsung saja, ini ada user, saya tunjukkan sebentar aja. Ada apa saja di sini. Kemudian ini adalah akun yang mungkin tadi saya sudah daftar, saya sudah mencoba. Jadi ini adalah akun yang masuk ke database. Jadi kayak misal ini namanya adalah Briket Jaya dengan email jaya@gmail.com, nomor WhatsApp-nya segini, role-nya sebagai pengolah. Nah, mungkin itu saja. Sekarang mungkin lanjut ke VS Code ya. Kita masuk ke dalam programnya. Nah, ini program yang saya buat ya, mungkin saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu karena terlalu banyak. Langsung saja kita ke proses cara kita lihat website saya ya. Di sini kita klik terminal saja, lalu kita di terminal. Nah, di sini yang pertama adalah kita jalankan perintah php artisan serve. Nah, ini kita enter. Nah, di sini ada http 127 dan seterusnya. Itu kita follow link aja. Nah, ini masuk ke website yang kami buat. Tunggu dulu. Oh, oke. Ini kan tampilannya seperti ini, itu karena kita belum melakukan perintah npm rundev. Nah, berarti kita ke terminal lagi, kita split aja karena si PHP Artisan Serve ini harus selalu dalam kondisi jalan. Begitupun juga npm rundev ini juga harus selalu jalan ketika kita membuka websitenya. Oke, mungkin kita lihat lagi, kita refresh. Nah, ini sudah keluar ya, saya zoom dulu. Nah, ini adalah website dari yang hasil yang kami buat. Mungkin langsung saja kita login. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita belum mempunyai akun, mungkin saya tadi udah daftar, tapi saya akan menjelaskan ketika kita belum punya akun, kita klik daftar di sini. Lalu di sini ada beberapa data yang harus kita isi. Jadi nama lengkap, semisal saya menggunakan, pertama mungkin saya masuk ke role kedai atau masuk 5 dulu ya. Jadi mungkin kita klik kopi kenangan. Ini namanya kopi kenangan. Nah, ini sudah ada ya. Ini namanya adalah kopi kenangan. Kemudian emailnya itu apa, kita isi. Misalnya ini kopken@gmail.com. Kemudian nomor WhatsAppnya juga begitu.
sekian sekian sekian. Kemudian nah, ini kita daftar sebagai apa? Ini yang penting di sini ya. Semisal saya di sini sebagai kedai terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password, ini minimal 8 karakter terserah. Saya buat mudah saja 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian klik daftar sekarang. Nah, ini udah masuk ke dashboard kedai karena tadi role yang kita pilih adalah sebagai kedai. Jadi di sini eh, kedai itu ada apa saja, itu ada seperti ini ya, seperti yang alur yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kita bisa input limbah yang mau kita ajukan ke pengolah. Semisal ini kita isi berapa, semisal 20 kg, kemudian tanggal itu hari ini, per hari ini 7/5/2022, kirim sekarang. Nah, ketika kirim sekarang, ini ada dashboard tampilan riwayat pengiriman yang telah kita ajukan kepada si pengolah ya. Di sini ada statusnya. Statusnya itu menunggu dan pengolah belum diambil. Nah, kita cek ke pengolah. Caranya ini kita sampingin dulu, kemudian kita salin aja ini. Kemudian masuk ke browser yang lain. Misal di sini. Ini login. Nah, di sini saya daftar aja. Saya di sini daftar sebagai pengolah, namanya semisal nama saya Agung Briket. Gini aja ya. Berkah Briket. Namanya Berkah Briket. Kemudian emailnya briket@gmail.com. Kemudian nomor WhatsApp-nya juga sama, kita isi sesuai nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian daftar sebagai, nah ini kita akan daftar sebagai pengolah. Lalu password 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita daftar sekarang. Nah, ini kita langsung masuk ke dashboard pengolah ya, karena ini nama yang kita masukkan tadi, Berkah Briket. Kemudian di dashboard pengolah ini ada apa saja, yaitu yang pertama adalah posting briket. Jadi briket adalah produk yang hasil dari limbah yang kita kelola tadi. Kemudian nah di sini ada konfirmasi limbah, kedai, berat, aksi. Ini kedai dari Kopi Kenangan tadi, beratnya 20 kilo. Kemudian aksi atau statusnya yaitu ini. Nah, ketika kita klik terima di sini, limbah berhasil dikonfirmasi, maka seharusnya di dalam dashboard kedai itu limbah juga sudah terkonfirmasi. Kita lihat di sini. Maaf. Kita cek. Nah, kita refresh. Nah, di sini masuk tanggal sekian, berat sekian, yang tadi status sudah diterima, dan ini Berkah Briket hubungi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa saya menggunakan via WhatsApp. Ini lebih mudah karena bisa seperti ini ya, buat kepercayaan aja, karena ini dalam proses pengembangan, jadi belum ada yang menaungi lebih lanjut. Semisal ini saya klik hubungi, nanti langsung akan ke WhatsApp dari si pengolah. Begitupun juga si pengolah, jadi dia bisa menghubungi si kedai dari sini. Terus mungkin saya lanjut ke pengolah lagi dulu. Nah, di pengolah lagi itu ada yang posting briket ini, kita coba posting briket. Semisal nama produknya briket berkualitas, kemudian stoknya ada 30 kilo dengan harga 10.000 per kilo.
Ini ada deskripsi, kita kosongin aja. Maaf. Harga 10.000 per kilo. Nah, ini kita posting produk. Nah, ada keterangan briket berhasil diposting. Nah, ini produk Anda adalah produk yang telah kita posting tadi. Namanya briket berkualitas, stoknya 30 dan harganya 10.000 per kilo. Ini ada buat ketika nanti ternyata stok kita habis itu. Nanti biar tidak memenuhi dashboard, ini bisa kita hapus ketika stoknya memang sudah habis. Kemudian di sini ada transaksi masuk karena belum ada transaksi dari penjualan produk si pengolah, maka di sini masih kosong. Mungkin di sini kita lanjut ke dashboard si UMKM ya. Si UMKM saya masuk di sini. Ini login. Kalau login kita daftar dulu di sini. Namanya mungkin namanya nasi padang Jaya. Kemudian emailnya padang@gmail.com semisal gmail.com. WhatsAppnya 62, terus terserah kita isi semisal aja. Kemudian daftar sebagai ini role-nya di sini sebagai UMKM atau pembeli briket ya. Kemudian password 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kita daftar sekarang. Nah, ini sudah masuk ke dashboard si UMKM. Dashboard UMKM itu ada apa saja? Di sini ada produk yang telah diupload dari si pengolah tadi. Ini kan sama ya, tadi namanya produk berkualitas, kemudian harganya 10.000, stoknya 30, jumlah beli berapa, beli via WhatsApp. Jadi kami di sini membuat semua itu membeli via WhatsApp. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena mungkin di sini ada produk yang baru berkembang. Jadi banyak orang yang masih belum percaya kalau payment itu langsung payment dulu baru barangnya dikirim. Mungkin kalau via WhatsApp nanti bisa COD atau dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa melakukan jual beli secara chat terlebih dahulu untuk lanjutannya gimana. Semisal di sini kita coba ya. Ini kan ada 10, harganya 10, kita coba jumlah beli itu kita beli semisal beli 20 kilo. Langsung klik aja beli via WA. Tunggu. Nah, ini akan langsung masuk ke WhatsApp si pengolah tadi yang jual produk briketnya ya. Kita coba masuk ke pengolah tadi. Nah, ini si pengolah. Coba kita refresh. Nah, di sini produk Anda, produk si pengolah itu berkurang. Yang tadinya 30 berkurang jadi 10 karena sudah dibeli oleh si UMKM tadi. Dan statusnya itu masuk ke transaksi masuk. Dengan pembeli, nama nasi padang Jaya, jumlah 20 kilo, status selesai. Nah, si pengolah ini juga bisa menghubungi si pembeli ya lewat sini. Nah, ini juga akan masuk ke dalam WhatsApp-nya si UMKM tadi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin bisa kita coba lagi ya. Gini, kita cobanya gini aja biar bisa lihat lebih banyak. Maaf, bentar. Nah, ini kita coba lagi limbah kirimin barang semisal 50 kilo. Tanggalnya kita ganti semisal tanggalnya besok tanggal 12 bulan 5 2026. Kita kirim sekarang dan ada notifikasi data limbah berhasil dikirim, mohon tunggu konfirmasi dari pengolah. Kemudian di pengolah kita refresh. Nah, di sini konfirmasi limbah.
kedai kopi kenangan mengajukan limbah seberat 50 kilogram. Kemudian statusnya masih belum kita terima. Ketika kita terima, dia akan ada notifikasi limbah berhasil dikonfirmasi. Kemudian ini kita bisa menghubungi si kedai. Di kedai juga sudah terkonfirmasi. Kita lihat. Nah, ini riwayat pengiriman berat 50 kilo tanggal sekian, statusnya sudah diterima. Ini pengolah, tempatnya namanya Mereka Briket, hubungi ini di sini. Kemudian kita coba lagi, kita posting produk ya. Produknya Briket keren. Kemudian stoknya ada 40 kilo, harga 12.000 per kilo. Kita posting, nanti ada notifikasi Briket berhasil diposting. Kemudian di sini ada produk Anda, Briket 40 kilo, harga 11.999. Kemudian kita lihat di dashboardnya UMKM di sini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita scroll. Nah, di sini ada masuk Briket keren, harga 11.000, stok 40.000. Kita coba beli ya, kita langsung habisin. Kita coba beli 40 kilo semisal. Beli via WA, lanjut ke WhatsApp harusnya. Nah, ini lanjut WhatsApp. Kemudian di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini masuk Briket keren, stoknya habis karena tadi dibeli oleh si kedai ini 40 kilo. Jadi habis. Terus transaksi masuk nasi padang tadi 40 kilo selesai. Nah, ini juga kita bisa menghubungi. Kemudian di sini, nah ini fungsinya itu di sini. Di sini kan ada briket, ada produk briket, cuma stoknya kosong. Nah, di sini kita bisa menghapus biar tidak memenuhi tampilan dashboard ya. Nah, ketika kita hapus, Anda yakin, oke. Nah, produk berhasil dihapus. Nah, itu udah terhapus di sini. Jadi cara kerja dari sistem website kami itu seperti itu. Kembali lagi, ini adalah produk yang masih berkembang, jadi masih banyak fitur-fitur yang mungkin perlu ditambahkan ke dalam produk ini untuk kelanjutannya agar mempermudah lagi. Jadi di sini mungkin tujuan dari kami itu mempermudah dari UMKM, dari kecil menengah, bisa dibilang dari UMKM kecil menengah, agar dia bisa memiliki wadah untuk mengembangkan bisnis mereka gitu. Jadi di sini kan apalagi ada 3 role utama ya. Jadi dari si kedai, kemudian ada si pengolah, ada si UMKM untuk pembeli briketnya. Jadi mereka itu karena mereka masih masih bisnis kecil menengah, jadi mereka itu masih butuh tempat untuk mereka mencari informasi dan lain-lain. Nah, itu fungsi kami itu di situ. Selain eh, kita kita apa namanya, kita dari circular ekonomi ya, maksudnya dari barang yang sebenarnya tidak terpakai kemudian kita pakai itu. Selain itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, jadi apalagi limbah ini yang seharusnya tidak terpakai kemudian terpakai itu kan masih sedikit orang-orang yang eh, mengolah limbah tersebut. Jadi mereka masih belum terpikirkan ini buat apa, enaknya buat apa. Terus kalau ada misal udah jadi, oh ini enaknya jadiin briket, tapi mereka bingung ini nanti dipasarkannya kemana, terus eh, limbahnya itu kita dari mana. Nah, itu produk kami itu fungsinya di situ. Eh, Produk kami mempermudah mereka. Jadi mereka tinggal, oh ini ada website ini, kita masuk, kemudian ternyata ada kedai yang ingin masukkan limbahnya ke pengolah, kemudian pengolah buat produk dan menjualnya, kemudian ada si UMKM membeli produk dari si pengolah. Jadi 3 role ini saling berkaitan, saling berkontribusi dalam uh, pengurangan limbah yang sebenarnya tidak terpakai menjadi terpakai. Apalagi limbah kopi masih sekarang ini kan banyak banget kafe-kafe, warung dan lain-lain yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut saya ini sangat
bisa dilanjutkan. Mungkin di sini saya belum menjelaskan proses logout-nya ya. Jadi di sini kita bisa logout, misal di sini ini kita klik aja, kemudian di sini ada logout, kita tinggal logout. Nah, nanti akan keluar, misal kita mau masuk ke akun lain, kita daftar lagi, itu juga bisa. Kita klik di sini, taruh di sini seperti yang sebelumnya setelah saya jelaskan ya. Kemudian kalau mau masuk ke akun lain yang semisal emang sudah daftar, itu juga bisa. Tadi kita masuk sebagai hmm, siapa tadi? Saya juga lupa. Bentar kita lihat aja di database-nya itu ada. Hmm, nah di sini coba kita lihat di database email yang masuk. Nah ini email-email yang masuk. Kita masuk ke nama briket emailnya Jaya Gmail. Kita coba jaya@gmail.com. Kita masukkan passwordnya 24678, masuk. Nah ini kita masuk, jadi proses untuk logout dari akunnya itu seperti itu tadi. Kita klik di sini lalu kita logout, udah itu saja. Jadi mungkin itu juga merupakan fitur dari produk ini. Oke, mungkin bisa saya jelaskan lagi beberapa yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya, namun eh, bisa saya perkuat lagi. Kenapa sih kok milihnya itu kami adalah limbah ampas kopi? Padahal kan briket juga sudah ada arang dan itu udah banyak yang tahu. Nah, jadi mungkin di sini terutama sekarang ini adalah marak-maraknya banyak toko-toko, kafe, kopi, warung dan lain-lain itu ada di tempat sekitar kita tinggal. Jadi mungkin itu alasan utama, dan limbah dari ampas kopi tersebut itu tidak sedikit dan itu juga berpengaruh pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, eh, saya dan teman saya dan satu tim saya itu kami terfikirkan untuk membuat eh, bagaimana caranya limbah ini bisa terpakai lagi gitu. Nah, di situ kami terpikirkan untuk membuat limbah ampas kopi. Dan kami juga beberapa kali membaca artikel jurnal itu bahwa limbah ampas kopi ketika dijadikan sebuah briket itu juga tidak kalah dengan tidak kalah dengan briket dari batok kelapa semisal ya. Jadi tingkat kepanasan, kemudian tingkat daya tahan, tingkat titik didihnya itu tidak kalah jauh dengan briket arang gitu. Jadi bisa dikatakan 11-12 atau 10-12. Jadi di sini kami melihat ada kesempatan. Namun mungkin yang jadi PR itu adalah masih sedikit yang melek, masih sedikit yang tahu gitu. Kalau ampas kopi juga bisa dibuat sebuah produk jadi yang bisa diperjualbelikan. Nah, oleh karena itu, karena masih sedikit yang tahu, kami terfikirkan untuk membuat website ini. Jadi mereka yang masih sedikit tahu, dengan adanya website ini, mereka bisa tahu orang-orang yang satu minat atau satu pemikiran dan mereka yang punya ide bahwa limbah ampas kopi itu bisa dijadikan sebuah produk jadi dan bisa diperjualbelikan. Jadi di sini bisa ada banyak eh, role lagi ya, maksudnya nanti mungkin bisa ada banyak tokoh lagi yang mau ikut, tidak hanya berkah briket, nanti ada Jaya Briket, ada dan lain-lain. Dan di sini juga si kedai masuknya juga bukan hanya dari kopi kenangan, ada dari eh, kopi sore, kopi malam atau kopi apa aja, UMKM-nya juga begitu, bukan dari nasi padang aja, dari sate Madura semisal. Bukan, mereka juga butuh briket dan mereka
bisa membelinya itu lewat platform sini gitu. Jadi mereka tidak perlu pusing-pusing cari lagi, terutama mereka yang bisnisnya masih kecil menengah. Mereka kan masalah channel atau masalah relasi masih kecil, jadi fungsi produk kami itu di situ. Jadi mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari teman saya mungkin, ataupun juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang memang perlu website ini gitu untuk memperlanjutkan bisnis mereka. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan dari saya dari demonstrasi produk ini. Maaf kalau memang produk ini banyak kurang dari segi tampilan, fitur dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih. Saya berharap produk ini bisa dikembangkan lagi ke depannya dan bisa menjadi salah satu website yang bisa diandalkan oleh masyarakat-masyarakat kita untuk menjadikan limbah itu berguna lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.